Tapi sebenarnya yang lebih ini bapak sih. Hmm. Jadi kalau misalkan udah zuhur gitu, kelihatannya kok anaknya udah lemes nih, bawa ke kamar. Ayo makan dulu, makan dulu. Gitu. Jadi setelah kita jadi orang tua gitu, guys. Jadi kita paham sendiri gitu. Mm-mm. Oh, ternyata ya emang seharusnya jadi orang tua begitu gitu. Nggak boleh memaksakan, nggak boleh apalagi apa namanya Apalagi kalau takutnya belum waktunya kan. takutnya anak-anak itu sebenarnya belum siap puasa Iya, terus dipaksa puasa baik kan. secara fisik maupun secara Mm-mm. mental saya bilang. Udah ya sebenarnya kangen juga masa-masa itu gitu, masa-masa bareng-bareng Mm-mm. sama teman-teman, sedangkan sekarang mau bareng-bareng sama teman sama-sama udah pada nikah, sama-sama udah punya kehidupan masing-masing. Iya. Jadi kalau misalkan kita ke masjid juga kita udah jadi apa namanya, udah jadi sepuh di sana. Ya, jadi Dari anak jadi kecil. barangkali DKM-nya nonton, DKM Masjid apa sih namanya? Al-Falah ya? Al-Fatah. Al-Fatah, Al-Fatah. Iya Al-Fatah kan? DKM Masjid Al-Fatah, Kayunan. Barangkali diizinkan besok saya kalau mudik mau ikutan tadarus, kira-kira boleh apa enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kisah, ketemu lagi di podcast Goresan Kisah edisi spesial Ramadan. Alhamdulillah kita bertemu lagi di episode kali ini. Kemarin kita sudah ngobrol-ngobrol sama Mas Sahidin ya. Saya sudah ngobrol-ngobrol sama Mas Sahidin. Jadi kalau biasanya di video-video kita di video-video kita sebelumnya biasanya saya yang diwawancara, biasanya saya yang ditanya-tanya gitu kan sama Mas Sahidin gitu. Kecuali ada episode beberapa dengan guru ya, saya yang menjadi host. Nah kemarin saya gantian ngobrol-ngobrol, saya nanya-nanya sama Mas Sahidin tentang momen-momen Ramadan dan lain sebagainya. Nah kebetulan hari ini saya juga mau nanya-nanya lagi nih. Saya mau nanya-nanya lagi, mau ngobrol-ngobrol lagi dengan bintang tamu saya. Beliau adalah seorang narasumber di channel Goresan Kisah juga. Mungkin ada yang udah nonton ya. Dia punya program sendiri di sini. Siapakah dia? Ini dia, Umi. Halo Sobat Iya, Kisah. beliau narasumber di podcast menulis. Ya, jadi hari ini kita kedatangan Umi yang istri saya. Kedatangan. Padahal dari sini juga ya. Iya, ya dari sini. Paling nggak dari bawah naik ke atas, kan jarang-jarang naik ke atas. Ya, jadi kita kedatangan narasumber podcast menulis ya. Kita mau ngobrol-ngobrol, tapi karena momennya adalah di podcast Goresan Kisah ini di edisi spesial Ramadan, jadi kita mau ngobrol-ngobrol soal Ramadan. Tapi sebelum itu saya mau nanya dulu nih. Kenapa podcast menulis nggak jalan? Bukan nggak jalan sebenarnya, sibuk dengan hal lain. Lagi libur ya? Libur. Iya, sebenarnya Libur Pak, sebentar. sebenarnya bukan sibuk dengan hal lain. Saya yang sibuk. Saya yang dikejar harus bikin Dikejar podcast. nggak apa-apa, ngalah dulu lah, ngalah. Nanti habis lebaran insya Allah bisa dilanjutkan lagi, tayang lagi. Janji ya? Insya Allah. Ya insya Allah ya, nanti insya Allah podcast menulis tayang lagi setelah lebaran. Tapi setelah mudik kayaknya ya. Setelah mudik pulang ke sini baru nanti kita bikin lagi ya. Apa mau kita bikin di kampung? Hah? Boleh, boleh. Boleh Setelah ya? lebaran kan ada apa namanya bulan berikutnya. Jangan dong. Kemarin Ya, yang insya nonton Allah kan secepatnya. lumayan tuh, yang nonton juga sudah ada ya, lumayan lah yang mau. Barangkali ada teman-teman yang mau belajar nulis kan, apa namanya, sharing-sharing lah gitu. Jadi insya Allah abis lebaran kita lanjut ya podcast Insya Allah menulis kita ya. lanjut, kita siapkan beberapa planning untuk program-program selanjutnya. Oke, jadi jangan lupa nanti di channel Goresan Kisah kan ada podcast menulis tuh, nanti sama Umi nanti kita jalan lagi untuk apa namanya, podcast menulisnya. Nanti akan disiapkan untuk programnya. Barangkali nanti kita bisa undang tamu dan lain-lain. Insya Allah. Seperti itu ya. Sama satu lagi nih, kan sekarang lagi hiatus nulis nih, dengar-dengar. Katanya bocoran-bocorannya mau balik lagi nih, mau comeback nih. Bener nggak nih? Bocor sebelah mana ya itu? Bismillah aja, doakan semoga niat baik ya ada jalannya, gitu aja dulu.
Oke, oke, oke. Jadi buat penikmatnya Danang sama siapa? Syahira. Syahira ya. Sama Syahira. Nah, ini emaknya mau comeback lagi nih. Akan ada apa? Insya Kira-kira Allah. kan ada boleh ada bocor-bocoran nggak? Kira-kira Ya, apa yang bakal sepertinya akan ada spesial? menerbitkan hal-hal baru gitu ya. Ini Itu dulu lah sedikit. Masa namanya bocor, masa semuanya ya kalau bocor semuanya tipis bukan tuh. bukan bukan bocor itu mah. Tumpah. Tumpah. Ya, jadi insya Allah ada ini ya. Insya Allah. Insya Allah comeback, balik lagi. Insya Allah ada persiapan halal baru. Jadi buat teman-teman jangan lupa nanti ya. Pokoknya pantengin terus lah ya. Pokoknya pantengin terus channel Goresan Kisah, sosial medianya juga, sama tentunya podcast menulis. Ya, Benar. tentunya podcast menulis. Jadi gitu. Tapi jangan lupa juga podcast Goresan Kisah. Ini nggak kalah keren. Insya Allah. Insya Allah. Ya kan ini utamanya. Iya, Podcast menulis kan anaknya itu. anak. Oke. Oke, jadi kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan untuk Umi yang masuk di momen-momen Ramadan. Jadi begini, eh kita mau ngebahas nih. Kita pengen tahu, Abi pengen tahu momen-momen Ramadan Umi di masa lalu gitu ya, yang sudah terlewati gitu ya. Tapi untuk pertanyaan pertama, Abi mau nanya dulu. eh Umi kapan mulai belajar puasa? Ingat gak? Momen belajar puasa itu kalau nggak salah kelas 1 atau kelas 2 ya. Mm-mm. Tapi itu bener-bener masih belajar gitu, nyobain. SD. SD kelas ya SD masa SMP. Ya kirain SMA. SMA udah balik. Belajar bener-bener belajar dari apa namanya sahur. Terus jam 10 udah buka puasa, nanti lanjut lagi sampai maghrib. Terus Itu pas sarapan ya. iya, sarapan ya kan jam ya maklum kelas 1 SD gitu kan, kelas 1 kelas 2 gitu lah. Iya. Terus perpanjang lagi bukanya zuhur. Lanjut lagi sampai maghrib gitu. Terus apa namanya? Selanjutnya asar udah asar buka puasa gitu. Jadi tapi kalau saya Itu tuh kayaknya makannya lebih banyak daripada hari biasa deh kalau begitu. iya, Sahur jam 10, dur, asar, nanti yang lain maghrib kan ikut makan lagi. itu kan persesi loh. Kalau udah zuhurnya udah buka puasa ya masa asar sampai maghrib buka. Nah, gitu namanya bukan belajar puasa, emang nggak puasa dong. Jadi emang belajar puasanya bertahap gitu. Udah gitu saya ini di keluarga nggak yang ayo belajar puasa belajar yang kayak yang lain udah pada full 1 bulan, masa kamu nggak Iya. belum gitu, nggak gitu. Jadi malah justru sebaliknya. Jadi kalau saya waktu kecil tuh kan bisa dibilang apa namanya gampang sakit gitu kan. Udah gitu kurus, bayangin aja kelas 4 SD 20 kilo. Jadi kelas 1 sama kelas 2 SD berapa kilo kira-kira? Ega, Jalan Ega kalau Ega sekarang sekitar 25 ya. Ya berarti ya nggak beda jauh sih. Nggak beda jauh sih. Ya tapi kan 25 kan ya tapi ya dulu sekitar segitu sih emang dari kemarin-kemarin nggak pokoknya naik-naik. 8 pokoknya kelas 1 mungkin antara 15 sampai 18 kilo, kelas 1 kelas 2 gitu. Jadi kan anak kecil gitu Kurus kan. banget ya. Udah gitu gampang sakit. Pokoknya Tapi nggak usah situ sih. Saya potong dulu ya. Nggak usah situ sih. Waktu nikah juga kamu masih kurus banget. iya benar. Ingat nggak waktu dulu ukur hamil itunya lengannya kecilnya minta ampun. Masih Sampai bawah standar. bidannya aja ketakutan. Berbahaya emang. Iya, lanjut. Iya, udah nikah aja segitu. Apalagi dulu waktu masih kecil, masih SD gitu kan. Lebih kecil lagi Lebih gitu kecil kan. lagi ya. Ya, makanya jadi kayak ibaratnya lapar sedikit tuh bibir udah biru, udah kayak orang. Jadi orang tua ayo makan, tapi sebenarnya yang lebih ini bapak sih. Jadi kalau misalkan udah zuhur gitu, kelihatannya kok anaknya udah lemes nih, bawa ke kamar, ayo makan dulu gitu. Jadi gimana kita mau, padahal tadinya kita berasa biasa aja gitu. Biasa aja. Cuma kalau udah dibawain makan ya masa nggak dimakan, ya kan sayang ya. Gitu. Jadi apa namanya, kalau nggak misalkan dibawa jalan-jalan gitu sama bapak ke warung, nanti apa namanya di tengah jalan dimenggokin tuh ke arah yang sepi, dikasih es krim lah, dikasih roti lah, kayak gitu. Pokoknya dari kelas 2, 3 SD tuh masih begitu. Kayaknya bapak masih sampai sekarang masih gitu dah. Iya. Ke Ega sama Ipa. Iya, Kalau kesini ke warung digendong beli jajan. Oh benar. Jadi
sebenarnya kita yang tadinya semangat puasa, latihan puasa karena di iniin, jadi tapi itu membuat kita tuh nggak terbebani gitu loh. Iya, Jadi setuju. seneng gitu puasanya. Kalau emang nggak kuat ya enggak, meskipun apa namanya, kita tuh udah punya semangat sendiri gitu Iya, kan, dari anak kecil gitu kan, punya yang lain udah 1 bulan nih, masa kita belum 1 bulan gitu kan, Iya, belum full cuma jadi seneng gitu loh. saya setuju Bukan itu. berarti kalau apa namanya dicuri-curi buat buka puasa begitu jadi ngedownin semangat, kayaknya enggak sih ya. Tetap kita masih punya semangat buat puasa, cuma ya kalau emang apa namanya belum memungkinkan untuk 1 hari full gitu, ya nggak apa-apa kok kalau misalkan mau apa namanya mau buka puasa dulu, apalagi posisi masih latihan kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas sedangkan saya sendiri balik udah, maksudnya haid itu udah SMP, jadi sampai kelas 6 mungkin mungkin belum balik gitu kan, masih Iya. cuma ya kelas 4 kita udah full. Ya, tapi begini, saya potong dulu. Saya setuju banget tadi dengan istilah yang tadi dibilang bahwa akhirnya anak tuh malah jadi seneng kan, nggak merasa terbebani. Nah, poinnya di situ Seru tuh. gitu. Saya bilang poinnya di situ bahwa syariat itu sebetulnya itu kan bukan sesuatu, seharusnya ya, seharusnya itu jangan dijadikan menjadi sesuatu yang terlihat menyeramkan, terlihat membebani gitu loh. Iya. Kadang-kadang kan anak-anak yang terlalu dituntut untuk menjalankan syariat sebelum waktunya itu justru malahan akhirnya merasa bahwa kayak contoh misalkan sholat atau misalkan ya puasa juga gitu ya, karena belum waktunya terus dipaksa-paksa gini segala macam, akhirnya malah Terpaksa merasa dan bahwa terbebani gitu ya. iya, merasa bahwa gara-gara sholat bapak saya yang tadinya baik-baik jadi marah-marah, ibu saya jadi marah-marah gitu, padahal padahal sebetulnya belum waktunya untuk dipaksa gitu loh. Atau gara-gara puasa jadinya puasa nggak asik nih gini-gini segala macam kan, kurang lebihnya jadi seperti itu. Kalau bicara tentang tadi misalkan ya kalau belum kuat ya nggak apa-apa ya. Ya sebenarnya puasa kan memang seperti itu. Bahkan untuk yang sudah balik sekalipun, bahkan yang sudah bangkotan sekalipun, kalau memang posisinya sudah nggak kuat, nggak bisa ditahan lapar dan hausnya, ya makanlah, Daripada minumlah. Tapi nanti bisa dikoto di lain waktu. Contohnya misalkan apa ya tadi? Contohnya misalnya ada orang yang sudah tua, tapi dia kerjanya itu memang pekerjaannya itu yang memang berat fisik gitu ya. Itu asalkan memang dia dari awal dia puasa nih, sahur puasa, ikut sahur ya sahur terus kemudian puasa, ternyata siang karena kerjaannya panas ini segala macam, hausnya nggak bisa ditahan, nggak apa-apa, itu boleh. Ya cuman tadi resikonya tinggal kodo aja gitu kan, bahasanya kan begitu. Nah, kadang-kadang kan anak kecil kan yang ya apalagi anak kecil maksudnya, apalagi anak kecil, yang tua aja sebenarnya boleh begitu kok. Jadi ya puasa senyaman itu kan harusnya. Syariat harusnya kan senyaman itu gitu loh. Iya benar. Jadi kita tuh nyaman puasa. Cuma emang dulu waktu masih kecil tuh kadang jengkel gitu ya. Orang kita masih mau puasa kok udah disuruh makan gitu. Kebalik ya, biasanya orang lain nggak mau puasa. Soalnya kan kadang ada rasa malu ya kan. Yang lain udah 1 bulan gitu. Kalau di kampung saya gitu ya, apa namanya? Ya mungkin di sini juga sama ya, misalkan kelas 2 SD udah full 1 bulan, kelas 3 SD udah full 1 bulan. Sedangkan saya kelas 2 SD aja masih mungkin bisa dihitung gitu loh, yang 1 hari full itu berapa hari masih bisa dihitung. Kelas 3 betul mulai baru banyak. Nah, kelas 4 tuh baru kelas 4 yang lain udah ibaratnya kalau misalkan ini biasanya kan kalau 1 bulan dapat hadiah gitu kan. Iya, betul. Yang lain udah dapat banyak hadiah, saya baru mau 1 hadiahnya. Itu sih, cuma setelah kita jadi orang tua gitu guys, jadi kita paham sendiri gitu. Oh ternyata ya emang seharusnya jadi orang tua begitu gitu, nggak boleh memaksakan, nggak boleh, apalagi apa namanya Apalagi takutnya, kalau belum waktunya kan. takutnya anak-anak itu sebenarnya belum siap puasa, terus dipaksa puasa. Baik Kan secara fisik maupun secara mental saya bilang. udah gitu, iya kan anak-anak beda ya kan, ada yang emang fisiknya kuat, apa namanya kuat puasa, pengen puasa ya silahkan. Cuma di sisi lain ibaratnya satu pertemanan satu usia 9 tahun 8 tahun beda-beda, yang itu udah puasa tuh apa nih saya belum puasa, jadi malu gitu. Ada beban tersendiri gitu kan. Padahal
kalau orang tuanya ibaratnya ngasih Paham, paham, ngasih ngasih pengertian, pengertian, pemahaman gitu kan. mungkin lebih apa ya, lebih bijak lah. Iya, betul. Saya setuju Anak-anak tuh. juga lebih enjoy puasa, bukan hanya cuma ngejar. Jadi kalau udah gede tuh kita puasa nggak cuma ngejar apa, nggak cuma nahan lapar atau ngejar takjil gitu kan. Iya, Kalau anak kecil kan gitu kan. iya, Nanti kalau puasa dibeliin ini, beliin ini gitu. Jadi kita udah lebih ngerti gitu. Lebih bisa menahan, selain lapar kan ya ada hawa nafsu, ada menjaga sikap dan lain-lainnya, lebih paham lah gitu. iya. Ya, setuju sekali. Saya sangat setuju sekali kalau di posisi di situ. Mm-mm. Terus kemudian nih, apa namanya? Kira-kira setiap kali bulan Ramadan tuh, Mm-mm. ya mungkin dulu sampai dengan sekarang gitu ya. Mm-mm. Apa yang dirindukan kalau setiap datang bulan Ramadan? Kalau saya tuh banyak ya. Jadi vibe-nya kalau setiap bulan Ramadan tuh emang seru banget gitu kalau saya pribadi gitu Mhm. ya. Pokoknya kalau misalkan seminggu sebelum Ramadan tuh semua orang bebersih gitu. Biasanya dulu kan apa namanya, nggak ada ya kamar mandi di dalam rumah Iya, gitu, ada sungai gitu. iya Itu dikali jalan itu. sungai, iya, dan sungai disapuin semua, pokoknya bener-bener sampai namanya sungai gitu kan, apa, pohon banyak Iya. gitu kan. Itu kalau itu bapak saya tuh rajinnya minta Nah itu kan satu ampun. orang kan. Kalau Iya. ini enggak, pokoknya semua satu kampung ibaratnya semua jalan dibersihin. Ini kan tahu sendiri ya Iya. apa namanya, kampung saya kan Mhm. dari jalan utama sampai ini kan jauh gitu. Iya, Cok. Itu dari belok pokoknya bersih, licin, berkilau, glowing kayak gitu. Dan itu semuanya jadi bareng-bareng. Jadi Iya, kita iya. tuh bareng-bareng, anak kecil, setiap anak kecil gitu semuanya bawa sapu, bawa ini bareng-bareng gitu. Ada yang bagiannya bersihin rumah, bikin kaca, dari kaca semua perabotan dilap-lap kayak gitu. Jadi Itu berarti memang nggak cuma dari keluarga tapi dari masyarakatnya iya, memang sudah seperti itu ya. satu lingkungannya Satu sama, lingkungan. jadi kan vibes-nya, serunya dapet Iya. gitu. Nah udah gitu sama apa tuh namanya, pas setelah setelah subuh itu tentu saja ya banyak ya. Dulu kan gitu ya, habis subuh ramai kegiatan. Setelah sholat subuh, terus apa tuh, kuliah subuh gitu. Mhm. Nah setelah itu anak-anak kecil, remaja semuanya jalan 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 santai lah, Iya, betul. kemana aja pokoknya semangat banget, meskipun habis pulangnya lemes. Habis Ramai pulang tapi lemes, dulu ya, iya, sama ya, kita juga heeh, begitu. ramai. Jadi momen-momen subuhan tuh seru banget gitu kan. Itu baru subuhan, udah gitu kalau kalau ngabuburit di saya tuh nggak ada ngabuburitnya. Jadi dulu TPQ, di TPQ kalau momen lebaran itu kayak pesantren kilat khusus gitu kan. Mhm. Jadi setiap Ramadan sorenya itu kegiatannya full gitu. Di sorenya habis asar sampai maghrib itu biasanya Mhm. kegiatannya beda-beda. Misalkan hari ini ngaji Quran, besoknya apa tuh namanya, ngaji yang lain atau enggak rebana atau apa. Jadi ngabuburitnya versi bagus gitu Iya, gitu. iya. Jadi ngabuburitnya bukan yang jalan-jalan nggak jelas, Heeh, nyari takjil gitu heeh, enggak ya? ngaji udah gitu. Tapi kayaknya kalau di kampung dulu itu memang nggak kayak kita sekarang di sini ya. Maksudnya kalau di sini kan kita sore nyari takjil ya, karena memang ada yang jualan dan lain-lain. Iya, Kalau di kampung kan kayaknya nggak ada ya yang jualan nggak ada tuh, mungkin nggak takjil tahu. gitu. Kalau Ya, di kalau ya setidaknya di daerah kita ada, setidaknya daerah saya lah ya. kalau di daerah saya tuh ada, cuma dia keliling. Nah, Jadi ya malah paling jualan sayur matang keliling atau mm, jualan ini keliling, iya. bubur gitu Jadi kayak kita gitu. tuh udah nunggu aja, nunggu Iya. orang datang gitu. Bukan kayak di sini kan orang banyak banget jualan, akhirnya Mm-mm. kita yang keliling-keliling, milih-milih kan Lagi kayak gitu pula ya. biasanya tuh di rumah juga udah sedia Iya, berbagai udah masak varian. sendiri gitu ya. Ingat banget pokoknya kalau di momen Ramadan tuh dari gorengan, dari kolak, sirup, semuanya disediain gitu ya Mm-mm. kan. Itu seru juga. Udah gitu apa namanya, selain momen tarawih gitu ya. Itu momen apa tuh namanya? Jadi kalau di kampung saya tuh selain ada tadi apa TPQ, Mm-mm. pengajian TPQ, itu ada buka bersama. Mm-mm. Itu biasanya beberapa minggu sekali gitu ya buka bersama, tapi giliran gitu. Sekarang di masjid ini, besok di masjid ini, besok di musola ini. Jadi Oh, jadi remajanya tuh ngumpul buka semua bersamanya di ini di ya. berbagai tempat. Itu lumayan seru sih. Jadi misalkan eh
apa namanya remaja dari masjid lain datang ke kita, kita kan jadi tuan rumah gitu kan. Kita yang masak, nyiapin macam-macamnya, itu seru banget sih. Terus kalau yang terakhir itu momen tadarus gitu. Sekarang ya itu yang apa namanya momen yang seru ya, seru juga, cuma maksudnya sekarang udah jarang ya kan. Susah banget nyari anak-anak yang pada mau tadarus. Iya. Nggak tahu sih kalau memang dari dulu di sini kayak begitu atau gimana gitu. Ya dulu tadarusan gitu. Sebenarnya yang diseruin dari momen tadarus, biasanya setelah tadarus tuh ada warga yang nganterin banyak makanan. Kalau Ujung-ujungnya saya nggak makan. ada tuh dulu tadarus, nggak ada yang nganterin makanan kayak ada. Kecuali Ada kalau tiap hari. kecuali kalau sudah malam 21 gitu ke atas biasanya kan emang ada makanan tuh. Kalau di tempat saya dijatah. Jadi ibaratnya setiap warga ada ngasih di 30 hari itu pasti ada makanan apa aja. Ada yang mungkin cuma buah, ada yang mungkin cuma apa rebusan singkong atau gorengan. Pokoknya tiap 30 hari itu ya full gitu. Ya, kayaknya kalau di sana saya lihat memang anak-anak mudanya yang banyak tadarus ya. Bapak-bapaknya jarang gitu. Jadi bapak-bapaknya juga tadarus, cuma dia di apa namanya? Jadi kalau remaja tuh biasanya selesai taraweh tuh jam 9 lah ya, jam 9 baru mulai, jam 9, jam 10, jam 11. Maksimal tuh biasanya jam 11 tuh udah gitu kan, selesai selesai remaja tadarus, baru bapak-bapak jam 11 ke atas. Jadi Saya 10 tahun, hampir 10 tahun nikah sama kamu, kayaknya belum pernah tadarusan di sana dah. Besok mudik kayaknya tadarus kali ya. Sambil live. boleh boleh. Emang tapi apa namanya masih sama sih. Tapi kalau kamu nggak nemenin nggak enak juga kayaknya. Ayo bareng-bareng ya. Ya. Sekalian nostalgia. Soalnya dari apa setelah saya lulus sekolah emang udah nggak pernah lagi ikut tadarus. Terawih aja jarang. Terawih aja jarang kalau pas Ya, mudik. kamu setelah lulus sekolah apa nih, SMA? Iya, Ya kan kamu udah sama saya. kan kerja. Lah iya, Iya, maksudnya kan udah kerja terus udah sama saya, udah nikah kan. iya makanya udah jarang jarang. Ya sebenarnya kangen juga masa-masa itu gitu, masa-masa bareng-bareng sama teman-teman, sedangkan sekarang mau bareng-bareng sama teman, sama-sama udah pada nikah, sama-sama udah punya kehidupan masing-masing. Iya. Jadi kalau misalkan kita ke masjid juga kita udah jadi apa namanya udah jadi sepuh di sana. Ya jadi Dari anak jadi kecil. barangkali DKM-nya nonton, DKM Masjid apa sih namanya? Al-Falah ya? Al-Fatah. Al-Fatah, Al-Fatah. Iya, Al-Fatah kan. DKM Masjid Al-Fatah Kayunan, barangkali diizinkan besok saya kalau mudik mau ikutan tadarus, kira-kira boleh apa enggak? Pasti boleh dong, pasti boleh. Jadi memang jadi kalau apa namanya kalau di tempat saya tuh kalau di sini kan ini ya apa namanya tadarusnya kalau nggak pagi ya apa namanya malam habis Malam. udah gitu pun jarang ya kan di sini. Kalau di kampung saya tuh dulu Ya jarang sekarang. iya. Kalau tahun-tahun kemarin kan saya masih Cuma kan saya sendiri juga kan. iya sih. Ya kan jarang sebenarnya kalau Ya, Abi next. nggak ya kan lanjut ya. Next. Jadi kalau itu pagi itu biasanya jam 10 kita tadarus remaja-remaja yang apa namanya biasanya itu hari libur sih. Kalau misalkan ini kan sekolah ya. Kalau libur jam 10 itu kita tadarus bareng-bareng. Biasanya sih cewek-cewek semua kalau yang pagi-pagi. Udah gitu kalau enggak habis zuhur itu ada gitu. Tapi sih emang nggak rutin. Pokoknya Ya. kalau yang rutin tuh yang malam itu yang bikin Habis terawih gitu lah ya yang pokoknya ya. seru gitu. Ada juga terawih keliling. Cuma kalau pas terawih keliling aku udah saya apa? Umi tuh udah SMA jadi udah sibuk. Iya, iya, iya. Apalagi pas SMA apa sih? Saya itu akan sakit ya. Jadi beberapa sampai mungkin 2 lebaran tuh udah nggak aktif di kegiatan remaja karena sakit. Jadi pas pas sembuh kita tuh ngikut lagi kayak Udah asing gitu ya. oh sekarang ada acara ini itu kita nggak tahu gitu. Kalau dulu kan belum ada sosmed, belum ada Iya. WA, jadi Nggak ada grup gitu ya. iya, jadi kalau misalkan ada hal baru kita sakit ini ya udah nggak tahu Lewat ketinggalan. ya. Wah, kayaknya ini ya seru banget ya. Ceritanya juga berapi-api sekali. Iya, pokoknya kalau ini nostalgia jadi keinget masa lalu, semangatnya. Semangatnya. Jadi benar-benar yang merasa bahwa
momen Ramadan itu ya memang benar-benar ketika Ramadan itu datang benar-benar kita seneng gitu ya gitu. Kita benar-benar bahagia dengan datangnya bulan Ramadan. Iya. Terus kalau sekarang nih kan ya sekarang kan pasti kehidupan udah berubah. Yang ya tempat tinggal juga udah nggak sama gitu Iya. kan. Dulu di kampung semenjak lulus SMA terus kemudian kita nikah segala macam gitu kan sampai dengan hari ini kan pasti berubah lah banyak Iya, perbedaan. Nah, banyak. kira-kira menurut Umi itu apa nih perbedaan terbesar nih Ramadan nih momen-momen Ramadan saat Umi masih kecil sama dengan sekarang saat Umi udah dewasa kayak gitu. Kira-kira apa nih momen? Tentu banyak bedanya ya. Kalau waktu masih kecil ibaratnya kita Ramadan benar-benar fokus ibadah, fokus senang-senang, fokus ngumpul sama teman-teman, ya kan. Sedangkan sekarang kita apa namanya udah fokus hal lain. Kayak misalkan saya sendiri gitu ya, kita mikirin nanti buka puasa mau bikin apa ya kan. Apalagi ada anak kecil gitu Apalagi ada kan, anak kita ya. mikir pasti kita kan juga sama gitu kayak orang tua kita dulu buka puasa pengen nyediain apa yang mereka inginkan gitu kan. Betul betul. Baru buka puasa kita udah mikir nanti sahur Sahur apa ya. pakai apa? Iya, beda gitu. Apalagi di sini tuh ya emang ada tadarus gitu. Cuma itu pagi banget. Apa tuh namanya? Udah gitu apa ya vibes-nya beda gitu namanya tadarus pagi sama malam. Kalau malam kita masih bisa bercanda atau apa. Sekarang tuh ya udah tadarus aja. Tadarus motor gantian gitu habis itu pulang gitu kan. Kayaknya nggak ada yang bikin kita apa tuh semangat sampai menanti-nanti kita nanti habis ini tadarusnya kita habis ini ini kayaknya nggak ada gitu loh kayak semangat untuk melalui hari-harinya udah beda. Apalagi jadi ibu apalagi kalau ini udah mikirin baju lebaran anak ya kan mau mudik apa enggak pokoknya begitulah ada keseruannya udah sedikit hilang gitu. Tetap Jadi masih seru sih kita. ya jadi udah mulai ya jelas pasti beda lah ya, Iya. jelas pasti berbeda ya. Waktu kita masih kecil dengan sekarang kita ya mungkin kalau waktu kecil kita kan nggak terlalu mikir tanggung jawab ini itu dan lain sebagainya. Ya dulu yang mikir ya orang tua. Iya. Sekarang karena kita Sekarang udah jadi gantian orang ya. tua, gantian kita yang mikirin kan bahasanya seperti itu. Iya. Eh, terus nih ini udah lumayan panjang nih dari tadi ternyata asik banget nih ngobrolnya. Saya jadi tahu dan dari obrolan tadi tuh ya jadi pengen mudah-mudahan besok kalau kita mudik ada waktu gitu ya. Ya, Semoga bisa ikut buka bersama. Kalau itu masih ada kan sekarang di kampung masih ada buka bersama. Masih ada sebenarnya kalau tarawih keliling biasanya sih ada, cuma biasanya apa namanya? Remaja-remaja aja yang keliling gitu. Udah gitu tadarus sama apa namanya makan-makan pas habis tadarus itu biasanya masih ada. Masih ada giliran-giliran seperti itu. iya iya. Ya nanti kita Kita coba. kita jalan aja berdua nih. Bocah-bocah kan kalau yang kecil kan udah sama Udah. neneknya tuh. Kalau yang agak gede nggak apa-apa kalau mau ikut. Si Ega mau ikut nggak apa-apa kan udah agak gedean. Iya. Kalau Kita yang cobain kalau yang keseruan Ramadan di iya. Banjarmangun. Ya. Nah, ngomong tadi nih kita kan mudik pulang kampung gitu ya. Kira-kira momen-momen pulang kampung nih karena kan sekarang kita kan bisa dibilang perantau ya. Bisa dibilang kita perantau kita jauh dari kampung halaman lah istilahnya. Momen-momen pulang kampung kira-kira yang paling dirindukan atau kenangan-kenangan masa lalu di kampung itu kira-kira apa aja? Boleh ceritain ya? Apa namanya? Banyak ya kalau terutama kumpul keluarga ya karena saya kan keluarga besar itu kan. Dulu kalau apa namanya? Kalau Ramadan tuh biasanya keluarga-keluarga besar ngumpul di tempat Mbah jadi satu tidur bareng-bareng. Kan itu ruangannya besar tuh kan, Iya. ruang tamu. Itu bareng-bareng nih udah kayak ikan pindang. Bareng-bareng. Jejer-jejer ya. Anak kecil di sini, anak gede, bapak-bapak di sini gitu. Jadi momen-momen itu emang nggak tiap tahun kalau yang kumpul keluarga besar satu tidur bareng kayaknya cuma beberapa kali cuma itu memorable gitu. Jadi kadang kita ketemu saudara yang udah lama nggak
ketemu gitu, kita ngobrol dari malam sampai tahu-tahu udah mau waktunya sahur. Itu kan seru banget ya. Iya. Momen-momen itu Karena yang lama nggak ketemu iya kayak yang gitu-gitu. paling dirindukan, ngumpul keluarga. Jadi Lebaran juga kita kan kalau di tempat saya gitu kan, kumpul keluarga, jadi nunggu keluarga besar ngumpul dulu baru makan bareng, habis itu keliling-keliling keliling kampung, satu rumah bareng, satu rombongan. Pas lebarannya, Pas sore lebarannya. lebarannya itu yang momen-momen itu yang bikin kayaknya kok sayang banget dilewatin kalau nggak mudik gitu. Ya kalau di tempat saya sih kayaknya momen keliling keliling kampung di lebaran, Nggak pas ada. lebaran itu udah nggak tahu deh kapan terakhir kali itu. Hmm, Tapi ya pokoknya dulu tuh biasanya yang penting udah ketemu di masjid masjid. gitu ya. Jadi Kalau di tempat saya tuh saya ingat ya waktu masih kecil gitu ya, waktu masih kecil gitu, jadi imam masjidnya tuh selalu ngingetin, ini kita meskipun sudah bertemu dan udah bersalaman di masjid jangan sampai nggak bersilaturahmi gitu. Jadi udah diingetin dari sananya gitu, dari dulu gitu. Jadi emang jadi dulu juga pernah, pokoknya kalau nggak salah 2 kali lebaran atau 3 kali lebaran itu sama. Jadi kalau udah ketemu di udah ketemu di masjid, salam-salaman, ibarat satu RW gitu kan, ya, ya udah nggak keliling lagi gitu. Nah ternyata kayak sepi kebersamaannya. kebersamaannya kurang, silaturahminya kurang gitu. Jadi dibalikin lagi lah waktu itu, kelas berapa gitu, masih SD kalau nggak salah deh. Jadi di woro-woro lah sama sesepuh kampung, pokoknya ini jangan sampai kita ketemu di sini doang gitu kan, udah salaman kita nggak silaturahmi gitu. Kan namanya ini keluarga banyak yang kumpul, kita silaturahmi lah ke tetangga, ketemu sama sanak saudara mereka gitu. Iya betul betul. Emang iniin, jadi ya sampai sekarang udah nggak pernah berubah lagi. Jadi setelah setelah sholat Id nanti kita ngumpul di keluarga masing-masing semuanya, habis itu ziarah, biasanya kan ziarah. Nah habis ziarah itu ya udah nyebar gitu, kita saling saling mengunjungi satu kampung. Jadi vibes-nya seru banget, ininya masih kebersamaannya masih kerasa lah gitu, Ya saya sih sangat sangat dirindukan. saya sih jujur aja merasakan di tempat Umi gitu ya, misalnya di kampung Umi itu cukup beda ya vibes-nya dengan di kampung saya sendiri gitu, Iya, di makanya waktu tempat saya sendiri. setelah kita menikah, saya menikah di lebaran di kamu udah ada kultur shock. Loh ini udah selesai. Ya emang begitu. Jadi kalau di tempat saya buat apa tuh nyiapin meja Iya, terus bener dikasih banget. Makanan makanan-makanan banyak. itu dari tahun ke tahun ngapain nyiapin begini, nggak ada gunanya gitu Nggak kalau di ada. tempat saya, karena nggak ada orang tuh keliling Datang duduk. jadi Memang udah selesai sholat id paling ya biasanya ya setelah sholat id mereka ngejarnya ke makam gitu kan, ke makam mengumpul ke makam ya, nanti biasanya kalau pas lagi makan ngelewatin desa lain tuh. Nah kalau ngelewatin desa lain, nah itu sambil biasanya sambil keliling sama, karena ada saudara-saudara di desa-desa lain atau jadi ketemu malah di jalan gitu. silaturahminya ke desa lain. Iya, ke desa lain. Nah kalau di desa sendiri udah ketemu di masjid sudah. Nah, kalau nggak gitu ya sudah. Kalau nggak ke makam gitu ya sudah. Hilang, jadi udah nggak ada hawanya. Iya, Habis orang. makanya gue kaget banget ya, ini udah selesai lebaran, nggak ada orang datang gitu kan, Iya. nggak ada ketemu kan. Waktu itu kita berdua doang ya yang keliling ke yang sesepuhnya gitu, kok nggak ada orang lewat. Iya. Kok Jadi nggak ada orang begitu. lewat. Kalau di tempat Umi kan rame tuh, Semuanya masih dari muter kecil. sana terus sini, meskipun ya kadang-kadang malas juga, capek. Iya mungkin karena nggak terbiasa kan, dulu nggak pernah begitu. Kadang-kadang kalau Abi kan Umi tahu sendiri, kalau Abi ngeliat orang banyak kadang-kadang pusing. Kalau iya sih bener. Kalau saya kan emang dari kecilnya begitu. Ini kalau sama Abi mah cuma satu RT doang. Kalau dulu 3 RT semuanya didatengin semua, bayangin aja. Pokoknya sampai asar ya baru selesai. Kalau sekarang zuhur udah selesai gitu. Maksudnya karena yang deket-deket aja. Kalau nggak yang penting-penting. Kalau anak kecil, biasanya kecil remaja itu emang 3 RT biasanya tuh kan, dari atas sampai bawah tuh dikelilingin semua. Cuma kalau emang yang udah menikah kayak kita tuh biasanya emang kesepuhnya aja gitu. Kata orang tua aja ya. Jadi nggak bisa, namanya itu kan pasti gantian kan. Kita habis lebaran di tempat saya, nggak lama pasti juga berkunjung ke tempat suami, Pak. Semuanya kan juga pasti begitu. Jadi kita ambil intinya aja.
Tapi kan serunya ramainya kita berpapasan banyak orang di jalan masih ada, masih kerasa ya. Ya kadang-kadang pusing itu, bikin pusing. Ketemu banyak orang jadi pusing gitu. Ya oke, mungkin itu aja nih podcast kita karena udah cukup lumayan panjang juga. Ya intinya seseruan aja. Pokoknya sebagaimana sabda baginda Nabi Muhammad SAW yang selalu saya sampaikan, man fariha bidukhuli Ramadan itu, barang siapa yang berbahagia dengan datangnya bulan suci Ramadan, Allah haramkan jasadnya dari api neraka. Poinnya adalah bahagia. Poinnya adalah kita bahagia dengan datangnya bulan suci Ramadan. Meskipun kebahagiaan kita sekarang nih ketika kita sudah dewasa, sudah ini nggak seperti kebahagiaan kita waktu versi kecil, waktu kita masih kecil, tapi bagaimanapun itu ya kita harus tetap berusaha menjadikan bahwa momen Ramadan itu mau bagaimanapun itu adalah momen yang spesial. Dan hadirnya itu patut untuk dirayakan, hadirnya itu patut untuk dijadikan momen berbahagia gitu. Bener. Terlepas dari apapun lah istilahnya yang harus dilewati, terlepas dari apapun yang harus diurus gitu bahasanya, ya mari tetap kita jaga perasaan bahwa Ramadan adalah momen spesial yang kita tunggu-tunggu setiap tahun, yang hadirnya kita nantikan, yang belum tentu di tahun-tahun selanjutnya kita akan bertemu gitu. Jadi tetap kita berusaha membawa kebahagiaan kita di momen-momen Ramadan. Kalaupun seandainya memang kita sebagai orang tua yang tadinya kita nggak terlalu, ya mungkin kita sudah beda kebahagiaan yang kita waktu kecil gitu ya. Ya setidaknya kita ciptakan momen-momen kebahagiaan ini untuk anak-anak kita. Benar. Nah, setidaknya kita ciptakan momen-momen kebahagiaan Ramadan ke anak-anak kita. Jangan sampai kemudian nanti muncul persepsi bahwa Ramadan ini biasa aja lah dengan bulan-bulan yang lain, nggak menyenangkan. Jangan sampai. Jadi jangan sampai kemudian kita berpikir, mungkin bukan kita, tapi anak-anak kita nanti merasa bahwa Ramadan biasa aja lah. Emang apa bedanya? Cuman bedanya makannya pagi-pagi sama sore doang kan gitu. Cuman bedanya, jadi nggak ada vibes-nya atau kebahagiaan yang tersendiri gitu. Ya meskipun saya yakin juga ketika kita sudah dewasa pasti banyak hal yang akhirnya tidak menghilangkan, tapi mungkin mengurangi tingkat kebahagiaannya. Tapi bagaimanapun kita harus tetap menjaga bahwa Ramadan ini adalah momen yang spesial dan datangnya patut untuk kita sambut dengan kebahagiaan. Kita jalani juga dengan bahagia, nanti kita lepas kepulangannya juga dengan hati yang bahagia, meskipun ya pasti ada sedihnya ya, karena momen bahagia itu pergi pasti ada sedihnya. Tapi bagaimanapun kita harus melewati momen Ramadan ini atau menjadikan momen Ramadan ini adalah momen-momen penuh kebahagiaan. Iya. Oke, terima kasih buat teman-teman Sobat Kisah yang sudah menyaksikan. Intinya pokoknya berbahagialah di bulan suci Ramadan. Karena apa? Belum tentu tahun depan kita bisa ketemu lagi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe ya di channel Goresan Kisah, dan juga tonton video-video kita yang lain. Kita tutup, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.